Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke, hari ini kita akan coba unboxing brand dari Beta FPV ya, yaitu Beta FPV R75. Jadi ini adalah seri Whoop FPV 1S ya, karena emang aku suka banget untuk nerbangin Whoop 1S karena emang lebih simple aja. Jadi ini ya, kebetulan baru datang dan ini memang lagi aku incer karena kalau lihat dari review di luaran itu kayaknya terbang performanya itu bagus banget ya, karena dari sisi bobot itu bisa dibilang ini BNF Whoop 75 yang paling ringan yang ada di pasaran saat ini. Oke, langsung aja kita coba unboxing ya untuk si Beta FPV R75. Kita lihat dapatnya apa aja. Langsung dapat propeller cadangan sama konektor ya. Jadi untuk seri FC dari Beta FPV yang untuk seri mikro ya, itu sekarang modelnya bukan pakai micro USB guys. Jadi biasanya pakai kayak colokan kayak gini nih. Emang sih lebih hemat tempat, cuman emang agak repot aja kalau misalkan ininya hilang ya. Terus untuk propellernya ini dapat 4 ya untuk cadangannya. Lalu kita dapat apa lagi nih? Nah, ini cadangan kanopinya kayak gini modelnya. Simple banget dan ini ringan banget ya kayaknya. Yap, ringan banget ini. Terus ini kuatnya guys. Kita coba ada apa lagi? Kayaknya udah nggak ada ya. Kita coba masukin aja yang lain. Nah, kita bahas terkait sama si Whoop-nya. Nah, bentuknya kayak gini guys, dan ini baru dipegang aja udah kerasa banget ya. Jadi ini ringan banget, sama kayak Fractal 75 punya saya, cuman kayaknya ini lebih ringan ini ya. Dan bentuknya seperti ini yang aku dapat nih, warnanya biru. Kita coba cek. Oke, di sini kayaknya agak beda daripada frame Beta FPV Meteor 75 ya. Itu kayaknya yang Meteor itu framenya lebih stiff. Kalau ini lebih tipis ya kayaknya. Mungkin karena ngejar bobotnya yang ringan. Nah, ini lentur banget. Terus di bawahnya kayak gini modelnya, sama seperti frame kebanyakan. Ini kayaknya sama kayak framenya Meteor 75, cuman dibikin lebih tipis saja ya, lebih ringan. Cuman nggak tahu masalah durability ya. Kalau misalkan crash nggak tahu, mungkin akan lebih lebih rentan patah mungkin. Nah, terus untuk FC-nya model kayak FC Happy model Diamond ya. Kalau dilihat di sini, jadi nggak full belak ketupat. Nah, kalian bisa lihat nih, coba aku deketin. Modenya kayak gini. Lalu ternyata FC-nya ini nggak include receiver, karena receivernya kalau kalian lihat di sini terpisah ya. Di sini ada receiver model EP ya, LRS. Ini yang aku pilih yang tipe LRS ya, karena setahu ada dua tipe, LRS sama TBS Crossfire ya. Di sini receivernya terpisah, dia pakai receiver model EP yang antenanya itu antena flat ya, kayak gini. Ini nggak tahu jangkauannya akan lebih bagus nggak kalau misalkan kalau yang flat kayak gini. Ini baru nih, saya baru punya model kayak gini, receiver LRS. Lalu kalau kita lihat di sini, coba aku lihat ya, di sini nggak ada soketnya ya. Jadi dia langsung di solder ya ke FC-nya. Ini ada keuntungannya, ada kelemahannya ya. Keuntungannya kalau misalkan langsung di solder, ini performanya biasanya jauh atau lebih bagus lah dibandingkan kalau misalkan pakai soket ya, soket CST yang biasanya ada di FC Whoop 1S. Kalau ini di solder langsung, nggak enaknya emang kalau misalkan di solder langsung, kalau misalkan motornya nih error atau rusak, misalkan ganti motor, itu mesti ya kita copot soldernya terus solder lagi ya. Kalau misalkan kalau pakai yang soket CST itu kan gampang nih untuk gonta-ganti motornya. Tapi kalau untuk urusan performance, untuk di solder langsung ini lebih oke. Aku sendiri sih lebih prefer yang model di solder langsung ya, kayak gini. Dan kalau dilihat sih untuk padnya ini juga ya lumayan lah, nggak terlalu dempet banget. Jadi kalau misalkan kita ganti motornya
Itu untuk solder ulang ini mungkin nggak terlalu susah ya harusnya. Nah, untuk FC-nya ini FC-nya masih menggunakan F4 ya, 4 in 1. Jadi ada VTX juga. VTX-nya ini kalau aku baca di speknya itu support sampai 400 mW ya. Jadi ada 3 level, 25, 200 sama 400 ya. Sementara untuk jarunya ini pakai yang ICM ya, ICM 42 sekian lah, bukan pakai yang BMI 270. Untuk tipe prosesornya dia pakai G473. Lalu kalau dihitung bobotnya sih katanya ringan banget ya. Emang kelihatan sih dari sininya itu ringan banget, dan katanya bobotnya ini untuk FC-nya itu nggak sampai 3 gram. Lalu untuk kameranya ini dia pakai Beta FPV kamera yang C03. Sebenarnya saya nggak terlalu suka ya kamera-kamera yang diproduksi oleh si Beta FPV. Biasanya untuk warnanya itu kurang oke. Masih lebih oke punya si Cadex ya, Cadex N terutama. Dan kalau kalian perhatikan ya di sini, nah untuk kanopinya, karena model kayak gini ya, kalau dilihat ini bisa di adjust. Cuman ini kalau aku lihat itu udah yang paling rendah, dan paling rendah aja kalau kalian perhatikan dia dengak ukuran derajatnya, ketinggian kameranya itu sampai dengak kayak gini guys. Ini udah yang paling rendah. Kalau misalkan kita tinggiin lagi bisa, tapi kalau direndahin lagi udah nggak bisa lagi kalau misalkan pakai kanopi ini. Ini agak kurang oke sih kalau menurutku, karena kameranya fix tapi terlalu dengak ya. Jadi kalau aku sih biasanya terbang pakai sudut kamera ketinggian tuh kira-kira sekitar 15 derajat. Kalau ini dilihat mungkin bisa 25 ya, 25 derajat. Jadi mungkin agak susah kalau misalkan terbang pelan ya menggunakan ini, karena ini kameranya terlalu dengak. Mungkin bisa diakalin kalau misalkan kita ganti kanopi ya, yang bisa di adjust ketinggian kameranya. Lalu untuk motor, nah motornya ini sendiri kita coba cek. Nah untuk motornya sendiri ini pakai brandnya Beta FPV juga. Ini menggunakan 0802 23.000 kV ya. Jadi ini motor kecil. Emang motor 0802 ini cocoknya di ukuran 75 ya. Dan ini kV-nya lumayan. Biasanya aku terbang itu pakai yang 25.000. Yang ini itu dia pakai 23.000 ya. Harusnya sih selisih 2000, nggak terlalu signifikan sih mestinya. Lalu untuk propellernya, ini propeller yang memang biasa aku pakai ya. Ini Gemfan 1610 2 blade. Ini enak kalau misalkan dibuat freestyle ala-ala Whoop ya. Itu emang cocoknya pakai B-blade ya, kayak gini. Dan untuk konektornya ini menggunakan BT 2.0 dan modelnya itu kayak gini. Jadi apa namanya? Agak nggak standar ya, jadi dia ngarah untuk colokinya itu udah diarahin ke dalam ya, jadi akan lebih gampang kalau misalkan colokin. Cuman cocoknya ini lebih enaknya pakai baterai stick ya, bukan baterai yang ada kabelnya, karena nanti akan agak susah kalau misalkan pakai yang ada kabelnya. Cocoknya model-model baterai stick yang model kayak gini nih. Nah ini kita coba ya. Masukin di sini. Oke, ini ngepas banget. Ini karena mereknya juga Beta FPV ya. Nggak tahu kalau misalkan baterai yang lain bisa jadi nggak ini ya, nggak muat ya, karena ini ngepres banget. Nah kayak gini. Lalu ini kalau misalkan dicolok, nah lebih gampang nih guys. Nah kan lebih rapi. Coba kita timbang ya. Ini bobotnya berapa? Katanya ini kan emang paling ringan untuk kelas Whoop 75 mm. Beratnya itu di 21 gram guys. Jadi beratnya emang ringan banget. Nah kalau misalkan kita coba tambahin baterai, itu beratnya jadi 33,7 gram. Masih ringan sih ukurannya, ringan banget. Oke, kita akan coba terbangin ya di depan rumah. Ini kita pasang baterainya. Ini pakai baterai Beta FPV Lava 450 1S. Kita colokkan ya di sini, harusnya sih pas ya, karena emang
Ini memang buat quad beta FPV. Oke, kita nyalakan dulu guys remote-nya. Welcome to HTX. Oke, baru kita nyalakan guys. Oke, taruh di sini. Kita arming. Ini kita coba. Oke. Oh, kalau kena sinar matahari ini ya kameranya agak silau banget. Ini ya, kalau misalkan mataharinya kita lihat tuh silau banget nih. Oke, kita coba terbang nggak jauh. Waduh, silau banget, nggak kelihatan. Oke, lumayan nih, nggak ada propose atau washout ya. Tuningan pabrikannya oke juga nih, walaupun pakai beta flat ya nih. Oke. Waduh. Oke, kita coba bisa nggak ya nih. Oke, bisa guys. Oke, kita terbang lagi. Oke sih, ini emang ternyata bener kata itu ya reviewer di luaran, secara performa ini secara BNF ya, tanpa perlu dituning pun udah oke ini. Oke, mantap. Oke, paling dari saya itu aja untuk review Beta FPV R75. Ini sih oke kalau buat pelajaran freestyle ala-ala WUP. Oke, mantap. Oke, itu tadi ya hasil tes terbang, dan hasilnya sih kalau menurut saya oke banget sih. Secara BNF default untuk settingan dari si Beta FPV R75 ini udah oke banget ya. Mau dibuat freestyle juga oke, cuman memang sayangnya di ini ya, sudut kameranya ini emang terlalu dengak, terlalu tinggi, jadi bawaannya pingin ngebut mulu. Nanti kalau misalkan bisa dipendekin nih akan jauh lebih oke lagi sih. Oke, paling videonya itu dulu dari saya. Thank you udah melihat video saya, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Thank you dan wassalamualaikum.